Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sedulur beriman dimanapun berada yang dimuliakan Allah, di video yang ketiga ini saya ingin menyampaikan kelanjutan dari keterangan tentang saya menyampaikan tentang hadis-hadis palsu seputar bulan Muharram. Yang di video kedua agak terpotong yang terakhir, jadi di video yang ketiga ini akan saya lanjutkan dan akan saya ulangi sedikit. Jadi hadis palsu yang berikutnya akan saya bacakan dengan bunyinya seperti ini. An Abi Hurairah marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla yauma asyura ma baina zuhri wal asri arba'ina rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi marratan wa ayatil kursi asyra marrat wa qul huwallahu ahad ihda asyrata marrah wal mu'awwizataini khamsa marrat fa idza sallama astaghfara sab'ina marrah a'dahullahu fil firdaus qubbatan bayda'a fiha baitun min zumurrudati khadra'a si'atu zalikal baiti mislud dunya salasa marrat wa fi zalikal baiti sarirum min nurin qawaimus sarira minal ambaril ashabi ala zalikas sarir alfu firashim minaz za'farun. Arti hadis tersebut begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat Asyura, yaitu sholat di hari ke-10 bulan Muharram antara zuhur dan asar 40 rakaat dengan membaca di setiap rakaat surat Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq dan An-Nas 5 kali, dan ketika salam dia beristighfar 70 kali. Allah akan memberikan kubah putih di surga Firdaus dengan rumah dari zamrud hijau yang luasnya 3 kali dunia. Di dalam rumah itu tempat tidur dari cahaya. Tiangnya terbuat dari ambar yang cerah. Di atasnya 1000 alas tidur dari za'faron. Ini keterangan hadis palsu seputar tentang amalan-amalan yang dilakukan di hari Asyura. Menurut hadis palsu ini, yaitu amalan sholat khusus di hari Asyura. Nah, ini jangan tertipu, ini hadis palsu saudaraku. Jangan sampai kita lakukan. Kita mengadakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan sabda Rasulullah.
tapi ini adalah hadis palsu. Di sini dijelaskan, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya menjelaskan, kitabnya yang bernama Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'at, menyatakan orang-orang yang menganjurkan sholat di hari Asyura, maksudnya ini dasarnya hanyalah sebuah hadis palsu ini yang saya bacakan tadi. Para perawinya dihukumi majhul, tidak boleh meriwayatkan hadis ini, lebih-lebih sampai mengamalkannya. Ini jangan saudaraku, jangan meriwayatkan hadis ini, tidak boleh apalagi mengamalkannya. Jadi tidak ada sholat khusus di hari Asyura, itu tidak ada. Dan inilah hadisnya yang ada beberapa para pendakwah yang menyampaikan. Nah, ini jangan diikuti ulama-ulama tersebut, para pendakwah-pendakwah tersebut. Berarti beliau belum tahu yang disampaikannya itu adalah hadis palsu. Saudaraku sedulur beriman yang dirahmati Allah, jadi saya mohon dengan niatan saya lillahi ta'ala menyampaikan beberapa hadis palsu seputar keutamaan dan amalia-amalia di hari ke-10 bulan Muharram. Ini mulai video saya yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini, itu semuanya tidak benar dan jangan kita lakukan. Itu bukan sabda dari Rasulullah Muhammad SAW. Hati-hati saudaraku, siapapun orangnya, muslim, jangan sampai kita mengamalkan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kita hindari dengan cara kita belajar terus. Kita masih banyak salah, ingat kita masih banyak salah, banyak kurang, masih banyak yang perlu kita fahami, yang perlu kita perdalam. Cari ilmu terus. Kalau memang kita sudah mengetahui satu kebenaran dari Allah, kok yang dulu-dulu amalan ibadah kita belum benar, maka kita taubati dengan cara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat. Jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan dari ibadah kita yang lalu. Kita perbaiki, kita rubah ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Saudaraku beriman dimanapun berada, jadi ayolah kita untuk saling mengingatkan, karena pribadi saya juga sering lupa, sering salah. Jadi mohon kepada sedulur semuanya untuk dapat kita saling ingat mengingatkan, karena kita masih satu saudara, semuslim, seiman, setakwa. Kita masih satu saudara dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Kita masih saudara. Ingat, saya menyampaikan tentang hadis-hadis palsu ini tidak ada bermaksud untuk memecah belah ataupun untuk sombong-sombongan, ujub-ujuban, tidak ada. Niatan lillahi ta'ala kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan tentang kebaikan yang ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah
perlindungan, hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon kepada saudara-saudaraku beriman semuanya. Jadi kalau di bulan Muharram khususnya, yaitu di hari Asyura tanggal 10 atau hari ke-10 di bulan Muharram tahun Hijriah, janganlah kita melakukan hal-hal, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Karena itu akan sia-sia saudaraku. Sia-sia, sudah capek-capek kita melakukan di dunia, ternyata di akhiratnya kosong saudaraku. Jangan sampai kita berbuat yang seperti itu. Ingat, semua amalan apapun kata Rasulullah yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari beliau kok kita lakukan, fahuwa raddun kata Rasulullah, amalan tersebut semuanya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu saudaraku. Ingat, kita harus betul-betul tingkatkan pengetahuan kita, fahami isi Al-Quran dan isi Al-Hadis. Saya mengajak kepada sedulur beriman semuanya dimanapun berada. Ini zaman sudah akhir. Mari kita kuatkan, kita tingkatkan tauhid kita kepada Allah, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perbanyak amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh dan solehah, baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita diakhiri dengan hidup yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, diucapkan banyak terima kasih kepada sedulur beriman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.